Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berjumpa lagi di tempat yang luar biasa, persiapan yang luar biasa juga. Selawat mengadakan salam. Mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gedung Pasir, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir, siswa-siswa SMP Negeri SMA Negeri 1 Gedung Pasir, dan teristimewa untuk PDP hebat kita Bapak P. Marwanda SPD MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ini adalah pendampingan individu kedua. Saya sudah pernah berada di sini di pendampingan individu 1. Izin Bapak Ibu memperkenalkan, nama saya Mofrida SPD. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Kota Makmur. Saya guru penggerak angkatan 4. Saat ini mendampingi guru penggerak angkatan 9 sebagai pengajar praktiknya dari Bapak P. Marwanda. Adapun tujuan saya ke sini, kami di sini akan melakukan pendampingan individu 2, yaitu bagaimana kita mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Apa yang bisa kita lakukan agar murid masa depan kita menjadi lebih baik dengan hadirnya guru penggerak ini. Bukan berarti ketika guru penggerak ini memberikan visinya, cita-cita warga sekolah itu seperti apa, kita merubah visi yang sudah ada, tetapi bukan merubah. Di sini kita dimaksudkan adalah menyelaraskan. Ketika visi guru penggerak itu seperti apa, bagaimana kita menyelaraskan visi yang sudah disusun oleh Pak T. Marwanda ini dengan visi sekolah. Saya pikir tidak berbeda jauh. Ya, ketika misal visi Pak T nanti kita akan sama-sama mendengar nanti presentasi dari Pak T. Marwanda, apa yang dapat prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan sehingga murid masa depan atau impian kita, murid masa depan kita akan jauh lebih baik. Terciptanya lulusan yang berbudi pekerti, berkarakter. Apakah ini hal baru? Bukan, Bapak Ibu. Ini bukan hal baru. Ya, mungkin dulu kalau ketika saya sekolah, saya jadi masih KTSP yang ketika guru pada saat itu bebas ya, kalau guru zaman berbeda dengan guru sekarang. Kita sekarang tidak bisa menuntut lagi, kita tidak bisa menuntut siswa. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah perubahan. Perubahan apa yang kita lakukan? Kalau dulu mungkin ya ada beberapa yang mungkin hampir sama dengan saya. Kalau untuk Pak T. Marwanda sendiri, saya pikir sudah di pada saat berkarakter, beliau sudah di karakter. Tapi kalau di saya dulu masih di KTSP, yang ketika sekolah harus mengikuti aturan di sekolah. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa memaksa anak harus mengikuti kita. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Lakukanlah perubahan. Perubahan apa yang bisa kita lakukan? Itu ada di sini. Kita selaraskan, kita istilahnya kita sandingkan. Ketika visi guru penggerak ini diselaraskan dengan visi sekolah, insya Allah akan terciptanya lulusan yang jauh lebih baik. Mungkin hanya itu sekedar pengantar ya. Tujuan kami di sini Pak T. Marwanda nanti mungkin akan mempresentasikan. Yang pertama, ada beberapa kalimat numpang yang untuk melihat visi sekolah itu seperti apa. Apa harapan Bapak Ibu untuk murid kita ke depannya. Kemudian yang kedua, kita akan sama-sama mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tadi. Kemudian ketiga, kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ketika dulu saya tadi menyampaikan bahwa ini adalah kali kedua saya ke Gedung Pasir, walaupun saya
saya juga sebenarnya hampir sewilayah. Kota Makmur Guru Blangara itu hampir sama saja dengan Guru Pasir. Jadi ketika dulu saya pikir Guru Pasir itu seperti apa, ternyata ketika saya sampai di sini Guru Pasir itu jauh lebih baik. Ya, mungkin dengan hadirnya Pak Tim Arwanda di sini, ada guru penggerak yang lain juga, insyaallah siswa di sini akan menjadi lebih baik. Jadi bagaimana visi dari Bapak Tim Arwanda? Jadi sama-sama kita mendengarkan dulu presentasi dari beliau. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Demikian pengantar dari saya kepada Bapak Tim Arwanda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Mufizah SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Abdul Hadi SPD IMPD. Yang terhormat Bapak Ibu Ibu-ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gunung Pasir dan yang kami sayangi anak-anak kami yang telah berhadir di ruangan ini. Kemudian, baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pendampingan individu di SMA Negeri 1 Gunung Pasir. Perkenalkan, nama saya Tim Arwanda SPD MPD dengan fasilitatornya Bapak Arya Halti SPD MPD, kemudian ada pengajar praktiknya Ibu Mufriga. Adapun maksud di sini adalah kita akan mendiskusikan visi dan prakasa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melalui diskusi ini dapat mengimbaskan dan dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi tuntutan kita sekarang adalah pembelajaran yang akan kita lakukan harus berpihak pada murid. Kemudian, melalui diskusi ini kita dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Jadi kita di sini harus punya mindset tertanam dalam diri kita bahwa semua anak itu memiliki kesamaan, memiliki hak untuk belajar yang sama, walaupun anak tersebut memiliki karakter yang berbeda. Kemudian, sebelum kita lanjut ke berikutnya, di sini apa itu yang dikatakan dengan visi? Visi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu vision, yang berarti penglihatan, daya ingat, pandangan, impian atau bayangan. Secara etimologis, visi mengandung arti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Menurut Said Budaili, visi adalah pernyataan cita-cita bagaimana wujud masa depan, kelanjutan dari masa sekarang dan berkaitan erat dengan masa lalu. Kemudian ada menurut Nanang, visi itu adalah harapan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi suatu visi itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, akan terlaksanakan apabila semua kita pemangku kepentingan atau pemangku suatu organisasi bisa kita laksanakan dengan sesuai dengan kita inginkan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, di sini ada kalimat rumpah tentang cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang. Nah, berarti kalimat rumpah yang pertama, kita memimpikan murid yang. Nah, di sini saya akan bagikan post-it untuk ibu-ibu sekalian. Di sini ibu tulis nama, kemudian ibu tulis kira-kira kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, saya bagikan post-itnya. Di post-it ini Bapak Ibu tulis nama, nanti ditempelkan di pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid yang seperti apa murid yang kita impikan.
Gimana Bapak Ibu sudah selesai? Sudah. Silakan Bapak Ibu maju, Ibu tempel, Bapak Ibu tempel di tempat yang sudah disediakan. Kita membuktikan murid kita yang bagaimana. Silakan Bapak Ibu. Mau balik tulis nggak apa-apa. Siapa itu yang mau balik? Pakai nanti nggak tahu kan siapa yang tulis. Di bawah aja Pak ya. Di bawah aja. Oke. Rubai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita telah menuliskan, kita memimpikan murid yang bagaimana. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik panjang ya. Berarti ditulis di post-it, kita percaya bahwa murid kita itu murid adalah di kertas yang warna hijau, di post-it warna hijau. Ya. Di post-it warna hijau. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk. Baik Bapak Ibu, bagi yang sudah, silakan ditempelkan di pertanyaan yang nomor 2 di bawahnya. Baiklah. Nah, terima kasih untuk masih ada Pak Tri ya. Udah saya semua dilengkapi. Satu lagi Ibu Febri bisa. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita sebagai guru, kita mengutamakan apa? Di sekolah, kita sebagai guru, kita mengutamakan ditulis di kertas warna pink, di post-it yang warna pink, Bapak Ibu. Iya. Oke, bagi yang sudah, silakan Bapak Ibu ditempelkan di sebelah ini. Di sekolah kita mengutamakan tadi.
Karena fix ya Pak. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ditulisnya di kertas warna apa ini ya? Warna peach. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua Bapak Ibu dua lagi ya. Nggak muat bukunya dipaksa begitu kan? Oke. Pertanyaan yang kelima, warna kuning ya, kira-kira kelima. Ada 6 ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tempelnya di pintu ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Hijau ya. Hijau ada kuning. Yang mana hijau? kita tunggu dari Bu Rizka dan Bu Herwita untuk yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk oke. Last paper use NIDA SPD. Oke, berikutnya pertanyaan yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ditulisnya di kertas warna kering nggak ada kuning ya? Oh iya. Oke. Silahkan ditempel.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terima kasih Bapak Ibu semua sudah menuliskan kalimat lupa cita-cita untuk murid. Ada dari 6 pertanyaan. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lihat dari jawaban kita. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang dari Bapak Abdul Hadi, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, aktif, kreatif, dan berprestasi. Kemudian dari Ibu Khairunisa, kita memimpikan murid yang tangguh, terampil, dan bernalar kritis. Dari Ibu Wardiana, kita memimpikan murid yang religius, berkarakter, berpikir kritis, kreatif dalam mencapai cita-cita mereka. Kemudian dari Ibu Sri Wahyuni, religius, berkarakter, berpikir kritis, kreatif dalam mencapai cita-cita mereka. Kemudian dari Ibu Rupiah, kita memimpikan murid yang cinta akan lingkungan. Kemudian dari Ibu Fakriah, memimpikan murid yang aktif, produktif, dan disiplin. Kemudian dari Ibu Yusnida, kita memimpikan murid yang berkarakter, berbudaya, cakap teknologi, dan cerdas. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, dari Bu Yusnida mengatakan bahwa insan yang unik, yang memiliki bakat dan minat beragam, tetapi memiliki hak yang sama untuk berkembang. Dari Ibu Wardiana mengatakan manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Kemudian dari Bapak Abdul Hadi, pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah cerdas, memiliki potensi yang berbeda-beda, dan berakhlak mulia. Dari Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Kemudian dari Ibu Rupiah mengatakan kita percaya bahwa murid adalah pemimpin perubahan di masa yang akan datang. Kemudian dari Ibu Fakriah mengatakan bahwa murid adalah individu yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. Dari Ibu Khairunisa mengatakan bahwa insan yang memiliki pengetahuan, berbakat, minat, dan potensi yang beragam. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, Bapak Abdul Hadi mengatakan kepentingan bersama dan peserta didik. Kemudian Ibu Rupiah mengatakan bahwa di sekolah kita mengutamakan kebersihan. Kemudian dari Ibu Yusnida mengatakan di sekolah kita menggunakan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bu Sri Wahyuni mengatakan pembentukan karakter murid dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian dari Ibu Wardiana mengatakan pembentukan karakter murid dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian dari Ibu Fakriah mengatakan bahwa di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kenyamanan, kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian dari Ibu Khairunisa mengatakan bahwa di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpusat pada siswa. Untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bapak Abdul Hadi mengatakan mereka adalah anak-anak yang mandiri. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak-anak yang mandiri. Kemudian Bu Rupiah mengatakan kebersihan itu sangat penting. Kemudian Bu Wardiana mengatakan
mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Sedangkan Ibu Sri Wahyuni mengatakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Kemudian Ibu Fakriah mengatakan bahwa peserta didik yang siap memajukan sekolah serta mandiri. Kemudian Ibu Ismida mengatakan belajar adalah sesuatu kebutuhan yang akan menentukan masa depan. Kemudian Ibu Khairunisa mengatakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mandiri dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, Bapak Abdul Hadi mengatakan untuk memajukan sekolah kita semua. Kemudian Ibu Rubiah mengatakan menjaga kebersihan. Kemudian dari Ibu Sri Wahyuni bersama mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian Ibu Buatiana mengatakan bersama mewujudkan pembelajaran. Kemudian Bu Fakriah mengatakan untuk memajukan pendidikan dengan bersama-sama. Kemudian yang kelima dari Bu Khairunisa mengatakan bahwa warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait agar terciptanya lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Kemudian Ibu Ismida mengatakan bahwa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan inovatif. Pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ibu Rubiah mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian Bapak Abdul Hadi mengatakan pendidikan sangat penting bagi peserta didik. Kemudian Ibu Sri Wahyuni mengatakan ilmu tanpa karakter baik akan hilang kebermanfaatannya. Kemudian Ibu Mariana mengatakan ilmu tanpa karakter baik akan hilang kebermanfaatannya. Kemudian Bu Fakriah mengatakan bahwa tumbuh kembangnya peserta didik tergantung dari seorang guru. Kemudian Ibu Isrida mengatakan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang menyenangkan akan memberikan siswa kesempatan yang lebih untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian Ibu Khairunisa mengatakan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki kompetensi dan keterampilan yang berbeda-beda. Tugas guru menuntun tumbuh kembangnya anak. Nah, itu semua jawaban dari kita Bapak Ibu Dewan Guru pada hari ini tentang kalimat lumpang cita-cita kita untuk murid. Nah, sekarang kita akan melihat visi yang diharapkan, yaitu visi yang berpihak pada murid. Sekarang visinya adalah yang dilihatlah yang berpihak pada murid sesuai dengan kalimat lumpang yang tadi, yang berpihak pada murid serta berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari kalimat lumpang tadi kita dapat simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Ini yang kita tuliskan tadi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dituntut untuk tumbuh kembangnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tumbuh kembangnya peserta didik tergantung dari seorang guru. Bagaimana kita seorang guru menuntun dan memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada peserta didik atau kepada murid kita. Oke, sekarang ini adalah visi saya. Visi saya dari calon seorang guru penggerak mewujudkan insan yang religius, berkarakter, berbudaya, dan berteknologi dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian kita lihat visi sekolah. Visi sekolah kita adalah terbentuknya manusia susila, cerdas, dan bertanggung jawab. Itu visinya sudah saya bagikan ya Bapak Ibu di kertas tadi, visi sekolah dan visi saya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah
apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah atau visi saya? Jika iya, apa saja? Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira dari visi sekolah tadi apa yang perlu kita tambah sesuai dengan yang kita harapkan tadi adalah harus visi yang diharapkan itu visi yang berpihak pada murid serta berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini visi sekolah kita Bapak Ibu. Silakan tanggapan. Oke, silakan Bapak Abdul Hadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi sekolah SMA Negeri 1 Gedung Pasir adalah terbentuknya manusia susila, cerdas dan bertanggung jawab. Ini kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya pada hakikatnya itu banyak yang harus ditambah. Tetapi kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, dalam visi sekolah ini kalau menurut saya itu yang perlu ditambah adalah menciptakan karakter. Ya, menciptakan karakter itu baik dari karakter gurunya maupun dari karakter peserta didiknya. Itu yang perlu sekali kita tambahkan untuk dalam visi sekolah kita. Kemudian yang terbentuknya manusia susila ini adalah menyangkut norma-norma agama, ya kan? Kemudian norma-norma sopan santun dan sebagainya itu juga itu perlu kita tingkatkan. Kemudian cerdas dan bertanggung jawab ini saya rasa sudah close, sudah kompleks, dan itu tidak bisa kita ubah lagi. Akan tetapi yang perlu diubah adalah masalah karakter di terbentuknya manusia yang berkarakter. Itu yang perlu kita tambah. Artinya manusia berkarakter dan bersusila. Ini sinkron dia. Itu mungkin Pak Wanda dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Hadi telah menyampaikan kira-kira tambahannya untuk visi sekolah kita itu seperti apa. Bapak Ibu yang lain gimana untuk visi sekolah kita? Jadi sudah ada penambahan sebetulnya manusia berkarakter, susila, cerdas dan bertanggung jawab. Gimana dari Ibu Yusnida? Untuk dari visi sekolah kita ada penambahan. Kira-kira apa yang perlu ditambah? Bu Adriana, Ama, Bu Rubia, Aman ya. Oke. Gimana Ibu Sri Wahyuni? Untuk visi sekolah kita berarti sudah ada penambahan dari Bapak Abdul Hadi. Terbentuknya manusia berkarakter, susila, cerdas dan bertanggung jawab. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Aman ya. Berarti saya betul. Baik, berarti tadi kita sudah jadikan sebutnya manusia yang berkarakter, susila, cerdas dan bertanggung jawab. Oke. Kemudian sudah kita simpulkan barusan yang itu visi kita. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa saja sikap-sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi? Nah, pertanyaannya adalah
apa saja sikap-sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi. Nah, visi yang tadi kita rumuskan. Jadi bagaimana sikap yang seharusnya itu yang dibilang dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua untuk mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, kepada Pak Abdul Hadi yang perwakilan dari mewakili kepala sekolah, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Di sini kapasitas saya adalah mewakili kepala sekolah. Ini mungkin bisa secara singkat ingin saya sampaikan dan ingin menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama sekali, apa saja sikap-sikap yang perlu dikembangkan? Itu yang pertama, guru dan murid itu datang tepat waktu. Itu yang paling utama. Ya, itu yang kemudian yang kedua, guru bisa memberikan teladan yang baik. Karena teladan itu bagi anak-anak adalah pada gurunya. Nah, jadi teladan bagaimana guru itu berjalan, bagaimana guru itu cara berpakaiannya, itu akan diteladani oleh anak-anak kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru juga bisa memberikan pelayanan atau pembelajaran yang menyenangkan. Ini sangat mendukung. Kalau pelajaran menyenangkan, tentu anak-anak akan senang dia belajar. Ya. Kalau bisa kita lihat secara langsung, kalau pelajaran yang tidak menyenangkan bagi anak-anak, tentunya anak-anak sebentar itu keluar. Pipis lah, inilah, itulah, dan sebagainya. Itu juga jadi PR kita sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya, wewenangnya sebagai kepala sekolah itu pada hakikatnya itu mempersiapkan fasilitas, ya, fasilitas untuk mengajar. Kemudian fasilitas untuk praktek seperti infokus dan sebagainya itu sangat dibutuhkan oleh guru untuk aplikasi pembelajaran. Kemudian juga kepala sekolah itu sebenarnya pada hakikatnya itu wajib membuat pelatihan bagi guru supaya kompetensi guru itu bertambah baik. Nah, ini mungkin kita juga pernah melakukan pelatihan yang dibuat oleh kepala sekolah bersumber dari angin dan nafas dan sebagainya. Itu adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini mudah-mudahan berkelanjutan program seperti itu. Itu berharap program yang terbaik yang dilaksanakan. Kemudian jawaban yang berikutnya itu adalah siswa menerapkan budaya positif. Artinya budaya positif itu hal-hal yang dianggap positif, hal-hal yang baik. Artinya itu ada timbal baliknya. Lawannya positif adalah negatif. Kalau negatif adalah hal-hal yang buruk. Nah, itu jangan dilakukan oleh siswa. Maka dalam hal ini siswa wajib menerapkan budaya positif, budaya yang Islami itu wajib diterapkan oleh seorang siswa. Baik bagi yang kaum perempuan, bagaimana cara berpakaian yang muslimah, gitu ya, jangan nampak ekor kuda di belakang. Ini juga akan berpengaruh pada siswa-siswa yang laki. Nah, itu yang harus diterapkan oleh siswa-siswi kita. Kemudian siswa juga harus mampu berkolaborasi. Siswa harus berkolaborasi, artinya dia di dalam sebuah kelompok itu ada
manajemen yang harus dimiliki oleh seorang siswa, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat jenjang kabupaten dan bahkan di tingkat nasional. Itu siswa seharusnya bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini yang perlu, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan atau penambahan berikutnya, kami persilakan. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yang luar biasa. Terima kasih Bapak Abdul Hadi. Baiklah, di sini apa saja sikap dan perilaku guru, murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Ini contoh dari jawabannya adalah guru dan murid datang tepat waktu. Di sini tidak hanya murid yang datang tepat waktu, tapi kita sebagai guru juga harus datang tepat waktu. Kemudian memberikan teladan yang baik, karena di sini kita selalu akan dicontohkan oleh murid kita, jadi kita harus memberikan teladan yang baik kepadanya. Kemudian guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah kami di sini di sekolah SMA Negeri 1 Gunung Pasir sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kepala sekolah memberi fasilitas, membina dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru agar memiliki kompetensi mengajar. Kemudian murid menerapkan budaya positif, murid belajar dengan penuh kesungguhan, murid mampu berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan secara bersama untuk mencapai visi? Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai? Kemudian yang terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Kemudian di sini adalah salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran yang student center. Kemudian membentuk KKG ini sebagai tempat untuk berdiskusi bersama demi kemajuan peserta didik untuk visi kita bersama. Kemudian menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah budaya 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Berapa S itu? Satu lagi apa kira-kira? Sapa ya. Oke. Kemudian membiasakan membaca Yasin di sekolah setiap hari Jumat serta berinfak. Kemudian mengadakan dinul Islam secara konsisten. Ini sudah kita lakukan juga dinul Islamnya, cuma tidak konsisten. Jadi kita harus mengadakannya secara konsisten. Kemudian biasakan berdoa pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini alhamdulillah sudah kita lakukan dan kita lakukan juga secara konsisten. Kemudian langkah konkret untuk mencapai sesuatu visi yang tadi, kita harus membuat sesuatu yang namanya prakarsa perubahan. Di prakarsa perubahan tersebut bisa dilakukan dengan yang namanya singkatan BAGJA. BAGJA itu kepanjangannya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, BAGJA itu adalah, saya ulangi, BAGJA itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Dari buat pertanyaan utama tadi, kita mendiskusikan bersama rekan sejawat maupun kepala sekolah tentang cara untuk bisa mewujudkan prakarsa perubahan yang diturunkan dari visi yang sudah kita rumuskan tadi. Kemudian ambil pelajaran, mencari pengalaman atau praktik baik guru yang sudah menerapkan pembelajaran maupun pembiasaan yang terkait prakarsa perubahan tersebut. Kemudian gali mimpi, merencanakan peserta didik jika sudah terwujud visi, gambaran peserta didik di masa depan itu bagaimana. Kemudian jabarkan rencana, menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu berkolaborasi bersama rekan yang sudah berpengalaman, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat membuat siswa senang dalam belajar,
serta mengatur rencana. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi, melakukan kolaborasi dan koordinir bersama kepala sekolah dan rekan kerja dalam menyusun program pemantau, evaluasi keberhasilan, serta melakukan refleksi atas pelaksanaan visi tersebut. Itu adalah yang bisa kita lakukan dalam mencapai visi sekolah kita melalui Prakasa Perubahan Bagja yang disingkat dengan Bagja. Buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, hanya sekian. Kesimpulan kita pada hari ini adalah visi sekolah akan terwujud dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Mustahil visi bisa terjadi yang dibuat oleh kepala sekolah, dibuat bersama kita, hanya yang menjalankan kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya. Maka visi sekolah itu dapat terwujud dengan adanya kolaborasi. Kita saling bekerja sama, saling membantu dalam mencapai visi tersebut, yaitu antara kepala sekolah, rekan sejawat atau ruang guru, dan orang tua siswa. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak T. Marwanda yang sudah mempresentasikan visi guru penggerak itu seperti apa. Ya, beri aplaus untuk Pak T. Marwanda. Keren ya? Sedikit saya pikir dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak T. Marwanda, kemudian diskusi kita tadi, kemudian ada dukungan penuh. Saya pikir saya melihat bahwa perwakilan kepala sekolah Bapak Abdul Hadi memberikan dukungan yang luar biasa, dari rekan sejawat juga, dari ananda kita juga. Mungkin tidak ada hal yang perlu saya tambahkan, cuma merefleksi saja sedikit dari visi yang ditawarkan oleh Bapak T. Marwanda dengan visi yang ada di sekolah. Saya pikir tidak berbeda jauh, Pak. Ya, ketika Pak Marwanda tadi menyampaikan bahwa visinya visi Pak Marwanda lebih ke berkarakter, ya, mewujudkan insan yang religius, berkarakter, berbudaya, kemudian berteknologi dalam menghadapi tantangan zaman ini sudah sesuai dengan harapan kita sekarang. Intinya apa? Ketika zaman sekarang sudah berubah, internet dengan segala macamnya, kita harus mengikuti. Anak-anak kita mungkin untuk saat ini jauh lebih terampil dari kita yang dulu, mungkin seperti itu, ya. Kemudian kalau kita melihat visi sekolah, Pak, dia coba lihat di visi sekolahnya sedikit lagi, terbentuknya manusia susila. Saya pikir ini hanya di redaksinya saja, Pak. Di susila itu sudah masuk dia berkarakter, sudah masuk dia berakhlakul karimah, sudah masuk ke situ. Artinya apa? Kalau menurut saya secara pribadi, visi SMA Negeri 1 Gunung Pasir dengan visi dari guru penggerak yang ditawarkan oleh Bapak T. Marwanda itu tidak berbeda jauh. Hanya saja kita menyelaraskan kalau menurut saya dari segi redaksi atau bahasanya saja. Mungkin seperti itu. Luar biasa presentasi dari Bapak T. Marwanda, luar biasa kerjasama dan kolaborasi dari Bapak Ibu Guru SMP SMA Negeri 1 Gunung Pasir. Terima kasih atas semuanya, dan saya pikir luar biasa untuk hari ini. Untuk kedepannya semoga Prakasa Perubahan yang sudah dirancang oleh Bapak T. Marwanda ini dengan kolaborasi baik itu dengan rekan guru, dengan siswa, akan tercapai visi seperti apa anak-anak murid kita ini